Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova, absen 22, dan teman saya Devita, absen 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang jaringan komputer dan internet. Apa sih jaringan komputer dan internet itu? Nah, jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya dan informasi. Jaringan ini memungkinkan komunikasi antar komputer baik dalam skala kecil seperti dalam gedung maupun skala besar seperti antar jenis jaringan komputer. Yang pertama ada local area network, yaitu jaringan komputer dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, dan kantor. Yang kedua ada corporate area network, yaitu jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan lokal atau LAN dalam satu area seperti gedung perusahaan untuk berbagi data dan sumber daya secara aman dan cepat. Yang ketiga ada metropolitan area network, yaitu jaringan komputer dalam area kota. Yang keempat, wide area network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas atau internetnya, yaitu internet. Apa sih itu internet? Jadi, internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara cepat dengan menggunakan protokol standar TCP atau Transmission Control Protocol atau IP, Internet Protocol. Sejarah internet itu dimulai pada tahun 1969 sebagai proyek ARPANET oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tujuan awalnya untuk menghubungkan institusi penelitian. Sering berjalannya waktu, pada tahun 1983, internet berkembang pesat dengan penambahan protokol TCP atau IP yang memungkinkan berbagai internet untuk saling terhubung secara global. Dan pada tahun 1990-an, internet mulai diakses oleh publik secara luas, memicu revolusi informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah konektivitas internet dibagi menjadi dua, yaitu pertama jenis koneksi kabel dan yang kedua jenis koneksi tanpa kabel. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis koneksi kabel, yaitu satu, dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network, meliputi A. Menggunakan kabel telepon untuk menghubungkan internet. B. Kecepatan maksimum sekitar 56 kbps, seringkali hanya 12-20 kbps. Yang kedua, LAN, Local Area Network, meliputi A. Menghubungkan beberapa komputer dalam area kecil menggunakan kabel Ethernet. Yang B. Memungkinkan transfer data cepat dan stabil. Kedua, saya akan menjelaskan koneksi tanpa kabel. Pertama, GPRS, General Packet Radio Service, meliputi A. Menggunakan gelombang radio untuk data dan suara. B. Umum pada perangkat GSM atau Global System for Mobile Communication. 2. Wi-Fi, meliputi koneksi ke kabel populer dengan frekuensi 2,4 GHz. B. Koneksi Wi-Fi memiliki jangkauan terbatas. 3. Akses satelit, meliputi A. Menggunakan antena parabola untuk internet. B. Kecepatan tinggi tetapi biaya mahal. Selanjutnya adalah keamanan jaringan. Apa bentuknya keamanan jaringan? Meliputi A. Melindungi data sensitif. B. Mencegah serangan cyber. C. Menjaga privasi. D. Memenuhi peraturan. Dan E. Meningkatkan kepercayaan. Langkah-langkah keamanan. Yang pertama, menggunakan virtual sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai penyaring dan pengawas lalu lintas data yang melintas jaringan. 2. Otoritas dan autentikasi
autentifikasi. Yang ketiga, membuat kata sandi yang kuat. Dan yang terakhir, perangkat lunak penunjang. Macam tindakan kejahatan cyber. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dewi. Jadi yang pertama itu phishing. Phishing adalah salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi korban seperti username, password, dan data finansial melalui email dan situs web palsu yang terlihat sah. Pelaku berusaha mengelabui korban agar memberikan data pribadi mereka. Yang kedua adalah ransomware. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengenkripsi data pada perangkat korban sehingga membuat data tersebut tidak dapat diakses. Setelah data terkunci, pelaku kejahatan meminta bayaran tebusan agar korban dapat memperoleh kembali akses ke data mereka. Pembayaran tebusan ini seringkali diminta dalam bentuk cryptocurrency seperti Bitcoin untuk menjaga anonimitas pelaku. 3. Carding. Carding adalah bentuk kejahatan cyber yang melibatkan pencurian dan penyalahgunaan informasi kartu kredit atau debit untuk melakukan transaksi ilegal. Pelaku kejahatan ini yang dikenal sebagai carder mencuri data kartu kredit dari berbagai sumber seperti situs web yang diretas atau melalui teknik phishing, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membeli barang atau layanan tanpa pengetahuan pemilik kartu. Yang keempat yaitu cracking. Cracking adalah proses yang dilakukan untuk membobol atau mengatasi sistem keamanan suatu perangkat lunak, aplikasi, atau jaringan dan tujuan untuk mendapatkan akses tanpa izin. Aktivitas ini seringkali terkait dengan tindakan ilegal seperti mencuri informasi, merusak sistem, atau mendistribusikan perangkat lunak bajakan. Kelima yaitu cyber espionage atau spionage cyber adalah aktivitas pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Aktivitas ini melibatkan penyusupan ke dalam sistem jaringan komputer secara ilegal untuk mengakses informasi rahasia dari perusahaan, lembaga pemerintah, atau individu yang memiliki nilai strategis. Keenam, ada identity theft atau pencurian identitas adalah tindakan kriminal di mana seseorang mencuri dan menggunakan informasi pribadi orang lain tanpa izin untuk tujuan yang tidak sah. Informasi yang dicuri dapat mencakup nama, alamat, nomor identitas, nomor kartu kredit, dan data sensitif lainnya. Pelaku menggunakan informasi ini untuk melakukan penipuan seperti mengajukan kredit, melakukan transaksi keuangan tanpa izin, atau bahkan mendapatkan layanan medis atas nama korban. Yang ketujuh ada SIM swap. SIM swap adalah jenis kejahatan cyber di mana pelaku mengambil alih nama ponsel seseorang dengan cara mengganti kartu SIM untuk digunakan oleh korban. Tindakan ini memungkinkan pelaku untuk mengakses informasi pribadi dan akun perbankan korban, seringkali dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau pencurian dana. Yang kedelapan yaitu ada cyber teroris. Cyber teroris atau terorisme cyber adalah penggunaan teknologi informasi dan jaringan komputer untuk melakukan serangan yang direncanakan dengan tujuan politik atau ideologis yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik, ketakutan, atau intimidasi terhadap individu atau masyarakat. Tindakan ini seringkali melibatkan serangan terhadap infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, sistem transportasi, dan layanan publik lainnya dengan harapan menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan. Baik, jadi itulah jaringan komputer dan internet. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Nova, absen 22, dan teman saya. Devita absen 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang informasi sistem keamanan. Apa sih itu informasi sistem keamanan? Nah, yuk mari kita simak presentasi kita. Keamanan informasi adalah praktik melindungi informasi dari berbagai ancaman untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Tujuan dari sistem keamanan informasi adalah untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak mengelola informasi tersebut. Mengapa keamanan informasi itu penting? Yang pertama, untuk melindungi privasi individu. Yang kedua, menjaga integritas bisnis. Yang ketiga, mencegah kerugian finansial. Dan yang keempat, informasi adalah aset berharga yang harus kita lindungi. Penyaringan konten negatif. Konten negatif di internet adalah jenis konten yang dapat merusak, merugikan, atau memiliki dampak negatif bagi pembacanya. Contohnya seperti video atau gambar yang menampilkan tindakan kekerasan, pelecehan fisik terhadap individu atau makhluk lain. Yang kedua, bullying dan tindakan intimidasi. Yang ketiga, konten pornografi. Yang keempat, penyebaran informasi tanpa izin. Dan yang terakhir, konspirasi dan disinformasi atau informasi palsu atau teori konspirasi yang dapat meresahkan atau membingungkan pembaca. Selanjutnya, cara menyaring konten negatif di dunia digital. Yang pertama, menggunakan perangkat lunak penyaring. Yang kedua, mengaktifkan kontrol orang tua. Yang ketiga, memperbarui perangkat dan aplikasi. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Yang kelima, menggunakan mesin pencarian aman. Dan yang terakhir, melaporkan konten negatif. Keamanan informasi yang pertama yaitu kerahasiaan atau confidentiality, yang melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah, yang bertujuan memastikan hanya pihak berwenang yang bisa melihat data. Contohnya enkripsi data, kontrol akses yang ketat. Berikutnya ada integrity atau integritas, memastikan data tetap akurat, lengkap, dan tidak diubah tanpa izin. Tujuannya mencegah korupsi atau modifikasi data yang tidak sah. Contohnya seperti penggunaan digital signatures, checksum, dan control versi. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan, yaitu memastikan informasi dan sistem tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Tujuannya untuk menghindari gangguan layanan dan memastikan operasional yang lancar. Contohnya seperti backup data, redundansi sistem, dan perlindungan. Berikutnya ada autentikasi. Autentikasi adalah proses memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sistem atau data. Autentikasi dilakukan untuk memastikan dan mengkonfirmasi bahwa suatu objek adalah autentik atau asli. Autentikasi dapat diterapkan pada beberapa objek seperti situs web, user, email, dokumen, dan lain-lain. Berikutnya terdapat jenis-jenis dari autentikasi. Yang pertama adalah autentikasi biometrik, yaitu menggunakan karakteristik fisik unik dari individu untuk memverifikasi identitas. Metode ini bisa melibatkan sidik jari, pengenalan wajah, penginderaan retina, atau pengenalan suara. Berikutnya ada autentikasi pengguna, yaitu proses validasi atau pembuktian identitas pengguna yang hendak memasuki sebuah sistem atau layanan, seperti memasukkan nama pengguna dan kata sandi saat masuk ke sebuah akun atau memasukkan kode OTP. Berikutnya ada autentikasi dua langkah atau two factor authentication atau TFA, yaitu metode keamanan yang memerlukan dua faktor berbeda untuk mengonfirmasi identitas pengguna. Dan yang terakhir ada autentikasi multifaktor, yaitu metode keamanan yang memerlukan lebih dari satu cara untuk memverifikasi identitas pengguna saat login atau mengakses sistem.
Nah, mungkin hanya itu yang materi yang dapat kami bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.